yakin Kau hadir di sini. Kami minta mujizat-Mu terjadi di setiap langkah hidup kami, di setiap hari-hari kami. Kuasa mujizat-Mu terjadi. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Saya perkatakan berkat Tuhan terjadi bagi saudara. Berkat Roh Allah membakar jiwamu. Engkau dipulihkan, engkau dibangkitkan. Kuasanya bekerja. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Perkatakan berkat di setiap aspek hidup saudara. Perkatakan kalau Dia hadir, kuasanya bekerja dengan dahsyat. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Kuasa-Mu terjadi di mujizat. Mujizat-Mu terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa setiap roh kami, setiap jiwa kami dibangkitkan, dipulihkan. Hamba berdoa setiap keadaan kami mengalami pemulihan yang luar biasa. Hamba berdoa jiwa kami dipulihkan, roh kami dibangkitkan. Dan hamba berdoa mata roh kami dibukakan. Dengarkan firman Tuhan ini dan kami akan dipulihkan. Kami akan diberkati. Urapi semua kami Bapa. Urapi setiap kami. Di setiap kota, setiap daerah, setiap pulau, apapun dan siapapun kami berdoa tubuh jiwa roh kami diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang saya mau share, saudara punya Alkitab silakan buka di dalam firman Tuhan ini saudara, haleluya. Kita buka dalam kitab Bilangan pasal 23. Bilangan 23 saudara, ayat yang ke-19. Ya, haleluya. Kitab Bilangan 23 ayat 19 saya akan bacakan buat kita semua saudara. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia juga sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Wow, luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita mungkin ragu tentang firman Tuhan. Bahkan kita sepertinya percaya tapi tidak, saudara. Kita sepertinya mau dan mengerti Dia adalah Tuhan. Tapi kita kurang beriman, saudara. Sampai kita nggak mengerti bahwa siapakah Dia. Dia bukan manusia. Saat Dia berjanji, Dia pasti menepati. Saat Dia berkata, berfirman, firman-Nya akan terjadi. Saudara, apapun yang saudara terima dan saudara lihat dalam hidup perjalanan iman kekristenan saudara, saudara, setiap aspek itu, apa yang Tuhan katakan buat saudara, itu pasti terjadi. Karena Dia bukan manusia. Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta kepada kita. Dia adalah Allah. Apa yang Dia katakan, Dia pasti akan nyatakan. Dan Dia bukan anak manusia sehingga Dia menyesal telah memberikan ini kepada saudara bla bla. No, Dia memberikan karena Dia adalah sumber segala berkat. Berbahagialah jiwa kita kalau kita datang kepada Dia dan menghampiri Dia dan berkata bahwa Tuhan, aku percaya sekalipun aku tidak melihat, sekalipun aku belum tahu, tapi aku mendengarkan firman-Mu, tapi aku membaca firman-Mu, dan aku mempercayainya di dalam jiwaku.
Saudara, dia pembuat jalan, dia pembuat mujizat, dia melakukan apapun yang manusia gak bisa lakukan. Luar biasa. Saudara hanya tinggal percaya saja, walaupun belum melihat. Saudara mungkin menanti sudah cukup lama, lama sekali. Tapi gak peduli seberapa lama engkau menanti, tetap janji Tuhan akan tergenapi. Seberapa lama engkau menunggu, tetap janji Tuhan itu akan tergenapi. Karena dia adalah Allah yang berjanji dan akan menepatinya. Oleh karena itu, dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan secara manusiawi, saudara harus kuatkan akar-akar roh saudara. Sehingga pertumbuhan imanmu itu sangat bertumbuh ke atas, ke arah Tuhan. Dan berbuah yang baik, yang lebat, yang manis, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Allah berjanji dan Allah pasti menepatinya. Gak peduli saudara menunggu begitu lama. Sudah 2 tahunkah? Sudah 3 tahunkah? Sudah 5 tahunkah saudara menunggu janji Tuhan terus menerus? Dan saudara berkata, kok belum terjadi? Harus percaya, kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya saudara. Jadi saudara harus yakin, dia akan menyediakan segala apapun yang engkau perlukan. Dia akan membuat engkau berbahagia, karena dia sumber sukacita itu saudara. Dia segala sumber apapun yang engkau kerjakan, engkau cari dalam dunia, tidak menemukannya selain di dalam dia. Oleh karena itu, mari bangun iman saudara. Sekalipun langit dan bumi bergoncang, sekalipun segala keadaan sepertinya berubah semua total, tapi ingat, tidak pernah berubah Tuhan kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dia buat baik dan dia akan mengakhiri semua dengan baik juga. Jika dia memanggil saudara dari dulu, dalam kandungan ibumu dia memanggil saudara, dan sampai selama-lamanya namamu akan terus disebutkan. Karena dia yang memilih, tidak pernah salah memilih. Dia yang berjanji akan menepatinya buat kita. Mari saudara, Allah berkata di dalam Bilangan 23 ayat 19 tadi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa. Saudara mungkin banyak dibohongi oleh manusia. Manusia itu memang tendensinya begitu, berbohong. Tapi saudara nggak bisa samakan Allah dengan manusia. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, berkuasa atas segala-galanya. Saat dia mulai berkata dan berjanji, dia pasti menepatinya. Banyak manusia mungkin berjanji nggak tepati, it's okay buat manusia. Tetapi kalau engkau meragukan janji Tuhan, saudara harus yakin bahwa tidak ada yang bisa saudara ragukan dari dia, karena dia Allah yang akan melakukannya. Apa yang dia katakan akan terjadi. Mungkin di padang saudara lihat tidak ada apa-apa, padang gurun kosong, tapi percaya dia pembuat mujizat. Engkau akan melihat jalan, engkau akan melihat ada oase di situ. Engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah engkau lihat, karena dia Allah, dia bukan manusia. Kalau kita pernah mengalami kekecewaan secara manusiawi dengan manusia yang lain, jangan engkau samakan itu kepada Allahmu saudara. Dalam situasi yang gak enak ini, tetap percaya bahwa rancangan Allah adalah damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Jadi jangan khawatir sedikit pun. Ya, dia bukan manusia sehingga ia menyesal untuk apa-apa yang sudah dia berikan. No, dia tetap mengatakan dan melakukan dan memberikan karena dia ingin berikan, saudara. Dan Alkitab di dalam Bilangan 23 ayat 20 menjelaskan hal ini sangat luar biasa. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Manusia dikasih Tuhan satu karunia otoritas untuk membawa berkat kepada seseorang. Dan jika Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, berkatilah dia. Dan saat hamba Tuhan sedang memberkati dia, berkat itu akan tinggal dengan orang itu. Manusia gak bisa mengambilnya daripada saudara. Keadaan gak bisa mengambil daripada saudara. Jika Tuhan sudah memberkati, itulah berkat saudara. Nah saudara imani,
Seberapa banyak yang saudara sudah dapatkan, bahkan sampai hari ini masih bisa bernafas. Dan nafas ini Tuhan berkati untuk saudara sehat, saudara diberkati, jiwa saudara dipulihkan. Jangan membiarkan ada pikiran-pikiran yang melemahkan sampai engkau berpikir yang tidak saudara. Sampai engkau berpikir bahwa engkau akan mungkin begini dan begitu. Come on please, singkirkan. Allah berjanji Dia pasti menepatinya. Allah yang memanggil kita dari awal, Dia akan menjaga kita sampai selesai segala sesuatu dalam rencananya kepada kita. Allah yang ada dalam kehidupan kita adalah Allah yang hidup, yang kudus. Dan tubuh ini harus dikuduskan sebagai tempat di mana roh Allah berdiam di dalam diri kita. Saya percaya mujizat itu nyata setiap hari buat kita karena Dia pembuat mujizat. Oleh karena itu bangun iman saudara lebih dalam lagi. Dan jika Tuhan sudah melakukan berkat ini kepada saudara, tidak seorang pun yang akan mengambil. Alkitab berkata jika Ia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Jika Ia menutup, gak ada yang bisa membuka. Jika Ia mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Siapa saudara? Saudara harus mempercayai diri dan tahu siapa saudara. Kalau saudara tahu saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah orang percaya, tidak perlu khawatir untuk manusia yang mengatur jalan hidup saudara. Tapi saudara harus percayakan jalan hidupmu diatur oleh Tuhan, pembuat mujizat yang mengadakan banyak tanda-tanda ajaib di dalam jiwa saudara, di dalam hidup saudara. Harus percaya bahwa Dia pembuat mujizat. Dia mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Dia melakukan apapun yang engkau doakan hari ini. Dia menjawab lebih dari yang engkau doakan. Manusia gak bisa menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhir. Tapi manusia bisa merasakan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir di dalam iman jiwanya, di dalam rohnya. Maka hari-hari ini bangunkan iman saudara. Jangan tidur. Jangan biarkan iman saudara terhempit oleh keadaan dan situasi-situasi ini. Jangan biarkan roh saudara mulai terpuruk dengan keadaan-keadaan situasi seperti ini. Jika Tuhan berkenan engkau menerima berkat itu, maka itu akan tinggal dengan engkau. Berkat itu akan tinggal dengan engkau. Jadi mari engkau melihat kembali perbuatan Tuhan. Lihat kembali apa yang Dia lakukan buat saudara. Lihat kembali apa yang Dia sedang kerjakan hari-hari ini. Mungkin satu firman engkau baca setiap hari, firman yang sama, satu ayat saja, tetapi dengan iman harus percaya firman ini menjadi berkat yang besar bagi saudara, yang menghantarkan langkah hidup saudara setiap hari. Dan saya yakin dan saya percaya tidak ada yang bisa mengambil berkat ini dari tangan saudara, karena Tuhan melakukannya buat saudara. Oleh karena itu kita buka sebentar dalam kebenaran firman Tuhan, Yesaya pasal 55 saudara. Saudara punya Alkitab, buka dengan saya di pasal 55. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bekerja, Dia akan bekerja dengan cara ajaib. Dia akan bekerja buat saudara dengan cara yang dahsyat, yang gak bisa dilihat oleh mata, yang gak bisa dilihat dan didengar oleh telinga manusia kita. Tetapi Bapa melakukannya kepada kita dengan cara yang ajaib. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita hanya perlu percaya kepada Dia. Kita gak pernah tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakan ini itu buat kita, tapi kita harus percaya saat Dia bekerja, Dia melakukan semua yang akan membuat jiwa roh saudara bersuka cita dengan luar biasa. Engkau akan bersenang, engkau akan bersorak-sorai karena Bapa mengerjakan yang besar dalam roh saudara. Oleh karena itu, bangun kembali iman saudara. Lihat kembali perjalanan roh saudara. Jangan stagnasi, jangan diam, jangan berhenti. Bahkan mengerikan kalau karena keadaan rohmu berhenti, karena keadaan jiwamu mulai terpuruk. Come on, bangkit dan berkata, hai masalah, engkau harus tunduk karena Tuhanku lebih besar daripada masalah. Hai pikiran manusiaku, aku tundukkan engkau dalam pikiran Kristus,
Karena pikiran Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Engkau harus percaya, engkau harus yakin bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Amin. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib di dalam roh saudara. Oh, haleluya. Mengapa sampai kita harus mengerti bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang tak terselami oleh manusia? Karena memang manusia nggak bisa mencapai apa yang Allah sedang kerjakan. Dan manusia yang beriman bisa merasakan karena dia meyakini besar apa perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Satu firman Tuhan yang lain, Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat ya oleh mata kita, gak pernah didengar, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Silakan dibuka Alkitabnya saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Come on, mulai mengerti pesan roh ini. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa. Kalau saudara mengasihi Tuhan, oh my God, come on. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah engkau pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan semua kepadamu. Karena Dia pembuat mujizat yang ajaib, Dia mengerjakan dengan cara yang ajaib. Apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah engkau pikirkan, apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah engkau rasakan dalam hatimu, yang gak pernah timbul dalam pikiranmu, Bapa sediakan bagi engkau. Karena Dia pembuat mujizat, dan Dia ingin engkau merasakannya. Saat engkau merasakannya, engkau akan bersuka cita dengan luar biasa. Engkau akan bersorak-sorai akan nama Tuhan. Sehingga orang-orang yang selalu merasakan keajaiban Tuhan akan selalu bersorak-sorai akan nama Tuhan. Orang-orang yang selalu merasakan kebesaran-kebesaran Tuhan akan selalu bersuka cita karena nama Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan sangat baik, saya percaya engkau akan penuh dengan roh sukacita. Kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan sangat baik, maka engkau akan bersorak-sorai karena namanya yang besar, karena Dia yang ajaib, karena Dia ada dalam roh saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun engkau tidak melihat, bahkan yang tidak pernah engkau lihat, yang gak pernah engkau dengar, yang gak pernah timbul di pikiran dan hatimu, Tuhan melakukannya. Keajaiban, itu namanya keajaiban. Keajaiban, keajaiban. Orang yang mengasihi Tuhan, aku katakan, Dia berikan kepada orang yang mengasihinya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau setiap hari akan merasakan keajaiban, 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 keajaiban Tuhan dalam roh saudara. Haleluya. Oleh karena itu, buang segala kasurmu yang mengikat engkau untuk harus tidur terus. Kasur kemalasan, roh kemalasan itu saudara. Buang kemalasan, buang dalam nama Yesus. Roh khawatir, cabut akarnya, buang dalam nama Yesus. Roh yang ragu-ragu, ambil, cabut, keluar dalam nama Yesus dari hidup saudara. Karena Bapa adalah Bapa yang kekal. Saat Dia berjanji, Dia pasti akan menepati. Dalam sebuah perenungan, dan satu saat Tuhan izinkan saya masuk ke dalam fase padang gurun. Itu enggak enak saudara. Tapi ada sebuah pujian dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan buat saya mulai merasakan hadirnya. Dan Dia berkata, salin kalau engkau mengasihi aku, apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, mujizatnya akan dinyatakan. Wow, saya merasakan kehadiran Tuhan dengan luar biasa.
biasa. Dan saya berkata, yes Lord, I love you, I love you. Saya mengasihi engkau. Engkau tahu saya mengasihi engkau. Dan dia berkata, aku memberikan mujizat, aku melakukan keajaiban bagimu, sehingga roh saya bersuka cita dengan luar biasa. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, setiap keajaiban akan datang di dalam hidupmu silih berganti. Setiap harimu akan hidup dengan semua keajaiban yang Tuhan buat dalam diri saudara. Ini cara Tuhan memberkati saudara. Ini cara Tuhan menunjukkan siapa dia. Ini cara Tuhan melingkupi dan memeluk kita anak-anaknya. Mari yang percaya, yakin dia ada di sini memberkati kita semua. Yakin mujizatnya terjadi, keajaibannya nyata buat kita. Haleluya, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Yang tahu lagu ini kan? Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, come on, bangun terus saudara, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, kalau dia hadir dalam rumah saudara, engkau harus pastikan Tuhan hadir di rumah saudara. Pastikan Tuhan hadir di dalam hatimu. Pastikan Tuhan hadir dalam jiwamu. Karena kalau dia hadir, mujizatnya, keajaibannya akan terjadi. Mari bangun iman saudara, percaya. Naikkan lagu ini dan katakan, aku percaya kau hadir di sini Bapa. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Yes Lord, kemenangan. Setiap kali Tuhan hadir, maka mujizatnya akan nyata. Ku yakin kau hadir dalam rumah tangga kami, dalam setiap hidup kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di kuasanya, kuasanya terjadi di sini. Haleluya. Saudara, waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan membuat bangsa pilihannya aman dalam perlindungannya. Waktu siang hari dia mengirimkan awan, tiang awan saudara, untuk menghantarkan bangsa pilihannya aman, tidak kepanasan, tidak ada yang menyakiti tubuhnya. Mereka aman dalam perjalanan tiang awan. Dan pada malam hari, waktu mereka merasa dingin, Tuhan memberikan tiang api sehingga mereka merasa aman. Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Saudara sudah dipanggil Tuhan dengan nama saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tersakiti oleh keadaan, oleh situasi. Dia akan memberikan engkau awan perlindungannya pada siang hari. Dia akan memberikan engkau tiang api kehangatannya untuk menghangatkan
tubuh saudara pada malam hari. Artinya sangat sederhana. Setiap jam saudara, perlindungan Bapa kekal ada bagimu karena engkau dikasihi olehnya. Engkau adalah umat pilihannya. Setiap kali engkau berjalan, setiap waktu engkau melakukan sesuatu, perlindungan Bapa yang sempurna akan nyata bagi saudara. Karena mengapa? Seperti bangsa Israel, umat pilihannya, dia jaga, dia protek. Demikian saudara, yang adalah umat pilihannya akan dia jaga. Pastikan engkau punya roh yang terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan engkau punya roh yang bersatu dengan Dia. Pastikan engkau adalah orang yang mengenal dan mengalami Tuhan setiap waktu, sehingga engkau bisa merasakan keamanan. Berikan hatimu kepada Yesus. Berikan seluruh hidupmu kepada Yesus. Bilang sama Dia, ambil alih seluruh hidupku. Aku hanyalah hamba. Lakukan padaku seperti yang kau mau. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya. Tapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat saudara. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Sekalipun engkau dalam situasi yang tidak mengenakan, percaya situasi ini gak bisa mengubah rancangan Tuhan kepadamu. Haleluya. Situasi apapun yang kau hadapi tidak bisa merubah kasih Bapa kepadamu. Artinya engkau akan tetap mengalami rasa aman dari Tuhan, penyertaannya yang sempurna buat saudara. Mari angkat hati saudara dan bilang, Tuhan, aku berikan hatiku kepada Engkau. Aku berikan seluruh hidup kepada Engkau. Ambil alih, ambil alih, ambil alih seluruh hidupku. Haleluya Jesus, haleluya. Oh, ku berikan hatiku kepadamu ya Bapa. Kalau saudara tahu lagu ini, naikkan bersama-sama dengan saya. Ini doa kita, kita berikan segenap hati kita. Percayakan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia berdaulat, mengambil alih seluruh hidup, sehingga kau merasakan keamanan yang dari Dia. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu minta Tuhan nyatakan jalan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Saudara harus percaya bahwa semua situasi tidak ada yang bisa mengubah cinta Bapa kepada saudara, kasih Bapa kepada saudara. Sebagaimana Dia berkata, engkau adalah umat pilihannya, engkau adalah anaknya, maka engkau dan saya akan mengalami perlindungan Bapa surgawi yang kekal. Jangan takut, jangan gentar, percaya penuh kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan memegang tanganmu dan membawa ke dalam kemenangan-kemenangan yang besar. Haleluya. Tetap kuat dalam Yesus. Dia membuat keajaiban, mujizat berjalan dengan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. God bless you all. Haleluya. Amin.